Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Pancasila. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Saat ini berjumpa kembali dengan saya, Yakub Timbudona, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang teori, tahapan, dan konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Yang pertama, tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget adalah teori yang mendefinisikan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus dapat mengembangkan dan membangun mentalnya. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup antara tahun 1896 sampai 1980 dan kurang lebih berusia 84 tahun. Teori Piaget ini menyatakan bahwa terjadinya proses belajar didasari atas 4 konsep dasar, yaitu yang pertama skema, kedua asimilasi, ketiga akomodasi, dan yang keempat keseimbangan. Piaget memandang bahwa belajar itu adalah sebagai tindakan kognitif, yaitu tindakan yang menyangkut pikiran, penataan, dan tindakan beradaptasi terhadap lingkungan. Teori ini juga menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dimulai dari proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Piaget juga meyakini bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan akan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk memahami dunia tersebut. Nah, yang kedua, tahapan perkembangan kognitif yang dipaparkan oleh Jean Piaget terjadi dalam 4 tahap, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang pertama, tahapan sensori motor adalah tahapan perkembangan kognitif anak pada usia 18 sampai 24 bulan. Lalu yang berikut, tahapan pra-operasional adalah tahapan perkembangan kognitif pada usia 2 sampai dengan 11 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional konkret terjadi atau berlangsung pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahapan operasional formal terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Beberapa contoh perkembangan kognitif anak atau remaja antara lain: dalam mengambil keputusan, dalam memilih seorang teman, dalam mengambil keputusan apakah akan melanjutkan pendidikan dan atau akan memilih jurusan apa. Ketiga, konsep perkembangan kognitif Piaget pada hakikatnya adalah perkembangan kemampuan berpikir operasional formal yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan berpikir deduktif hipotetik. Kesimpulannya bahwa konsep kognitif itu sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan. Yang keempat, teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky adalah teori yang mendefinisikan bahwa pengetahuan anak dapat diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok dalam satu lingkungan. Beberapa teori Vygotsky yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu nilai ZDP anak bukan intelligence quotient atau IQ. ZDP adalah zone of proximal development, perkembangan proksimal yang merupakan tingkatan perkembangan, yaitu kemampuan memecahkan masalah secara mandiri
dan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa ataupun melalui kerjasama dengan teman-teman. Teori Vygotsky menekankan pada interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Dan fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Teori Vygotsky secara khusus pada anak-anak usia dini yang masuk dalam proses perkembangan diawali dengan persiapan dalam memasuki lingkungan sekolah. Dan setiap anak dalam proses perkembangan memiliki titik-titik yang berhubungan dalam keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tingkatan penguasaan yang berbeda-beda. Secara singkat, teori Vygotsky adalah teori di mana ketika anak belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua, bahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, satu pertanyaan yang muncul yaitu, bagaimana perkembangan kognitif menurut teori Piaget dan Vygotsky? Piaget menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang berkembang sesuai dengan perkembangan usia. Namun, Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang diperoleh dari keterlibatannya dalam masyarakat atau berdasarkan dari hasil pengalaman nyata. Jadi, teori Piaget dan Vygotsky memiliki pendekatan pembelajaran yang agak berbeda. Dengan kata lain, Jean Piaget menjelaskan bahwa proses perkembangan kognitif sejalan dengan kemajuan anak-anak dan anak-anak mampu untuk melakukan sesuatu sendiri. Namun, Vygotsky menjelaskan bahwa anak-anak dapat berkembang melalui proses belajar di mana fungsi kognitif belum matang dan masih membutuhkan proses pematangan. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran antara lain menekankan pada keaktifan peserta didik, melibatkan partisipasi peserta didik, belajar aktif, dan guru berperan hanya sebagai fasilitator pengetahuan. Guru juga mampu memberikan semangat belajar, membina, serta mengerahkan peserta didik. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky menekankan pada perkembangan kognitif seorang anak memerlukan peran dari orang lain, berupa interaksi yang dapat diperoleh dari teman sebaya maupun orang dewasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video saya ini dapat bermanfaat di bidang pendidikan dan perkembangan pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Shalom.